Ada juga yang komentar kalau mau ngajarin bela diri praktis jangan pakai sakral. Loh, kok sampai ngelarang saya pakai sakral? Sejak kapan kita takut silat kita dilihat orang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel saya Pendekar OI. Halo sahabat-sahabatku, dulur-dulur sekalian, apa kabar? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan. Jadi kali ini kita akan membahas sebuah konten yang isinya ya konten saya sendiri loh. Jadi sedikit cerita, saya mengupload konten mengenai tentang bela diri praktis. Jadi bela diri praktis saya upload lur. Nah, di situ banyak sekali yang komentar, Mas itu privasi dan lain-lain. Enak belajar di TikTok daripada latihan beneran. Ada juga yang komen, saya latihan dari jam 3 subuh baru dapat. Sekarang kok enak di sosmed banyak kayak gitu kan. Nanti kita bakal spill videonya lur biar kita bisa enak lur ya. Kita lihat apakah itu memang privasi atau bukan. Dan juga ini ada yang DM, sampai ada yang DM loh lur. DM saya gini ya, DM-nya nanti kita lihat dulu. Jangan semua mau dijadiin konten. Masa Kripen mau dijadiin konten? Saya warga P1 cabang Lampung Utara, Ranting Sungkai Barat gitu. Terus ada lagi yang komentar mana ya, dari apa ini, Andre Nenden 22 lah pokoknya warganya. Mas ngapunten, ngeniku sing jenengan post privasi lo mas, lek saget tolong hapus mawon konten niku. Jadi suruh saya hapus konten itu lur. Oke, sebelum kita bahas konten itu lur, kita lihat dulu videonya. Nah, ini dia videonya lur. Teng. Ampun, kita lihat videonya lor. udah ngerti duit nggak? Kontribusi 1, 2. Jadi video ini lur sebenarnya 4 tarik real, bukan punya PS1, dan saya juga dapat teknik ini bukan dari pelatih saya. Boleh ditanya pelatih saya. Saya ini sebelum ikut PS1 itu sudah 5 kali ikut pencak silat lur. Nah, mungkin yang sudah sering lihat konten saya sudah tahu, waktu saya main ke Banten saya nemuin guru pertama saya pencak silat. Nah, itu sebelum saya kenal sama PS1 lur. Saya tuh seneng sama pencak silat lur, makanya saya sering belajar bela diri praktis. Yang itu bukan baku ya lur ya, yang itu bukan baku, punya perguruan A, B, C, dan D seperti itu. Aku galak nyari praktek nih. Nah seperti itu lur ya. Oke lur, langsung saja kita bahas videonya lur ya. Jadi yang pertama mungkin tentang netizen kita ini yang mungkin dia merasa video ini privasi. Ya, saya jelaskan video ini bukan bakunya PS1 ya. Teknik saya itu bukan bakunya PS1 lur ya. Jadi saya juga mengerti mana yang baku dan mana yang bukan, mana yang harus saya share dan mana yang tidak perlu saya share. Seperti itu lur, jadi tidak perlu takut ya. Gerakan Kripen itu pun bukan saya dapat dari PS1. Namun kenapa mas dikasih ke siswa PS1 kan? Ya itu nggak ada salahnya lur. Bela diri praktis itu bagian dari dasar kita lur. Ingat, ajaran dasar kita itu persaudaraan, olahraga, bela diri. Bela diri praktis termasuk bela diri. Bahwasanya kita pencak silat ya harus bisa menghadapi senjata. Ya. Seperti itu loh. Jadi tidak ada salahnya saya mengajarkan ke siswa saya. Oh mas, katanya ada juga yang komentar kalau mau ngajarin bela diri praktis jangan pakai sakral. Loh, kok sampai ngelarang saya pakai sakral? Mau saya bangga kok jadi warga Esatrati ya. Saya pakai sakral PS1 ya karena saya warga PS1. Mungkin kalau saya warga dari perguruan lain,
saya bakal pakai baju kebesaran perguruan lain seperti itu. Apa ada yang merugikan seperti itu? Tidak ada. Tidak ada video saya itu merugikan orang. Ya. Bahkan saya ingin video ini menjadi bermanfaat untuk orang. Dan di situ pun saya jelaskan, ya, tidak dianjurkan untuk pemula atau harus dalam proses latihan yang panjang. Karena Krapen itu lur yang saya lihatkan itu adalah praktek. Nah, sebelum praktek ada lagi penjelasan yang namanya teori lur. Nah, teori itu perlu, ya. Jadi jangan kalian pikir gara-gara kita lihat sosmed kita langsung bisa bela diri praktis. Gara-gara kita lihat sosmed kita langsung langsung dapat gitu ilmunya, ya enggak lur. Bahkan siswa saya saja yang saya kasih langsung dari saya itu tidak langsung paham lur, ya, tidak langsung paham. Jadi apa yang harus kita takutkan, ya? Sama halnya kita melihat kita contohkan kepada orang yang membongkar-bongkar trik sulap. Kita lihat, oh seperti ini triknya, seperti ini triknya. Tapi apakah kita akan melakukan trik tersebut? Tidak juga loh, tidak semudah itu. Kita butuh kecepatan tangan, kita butuh banyak halnya seperti itu. Kan? Jadi semua butuh proses latihan seperti itu, ya kan? Jadi kita jadi warga S1 jangan gumunan lur. Jangan mudah heran orang upload ini kok diupload. Jangan dikit-dikit kalau saya dulu, jangan dikit-dikit kita hidup di zaman yang berbeda lur, ya. Medsos itu ya wajar. Sekarang ada medsos. Untuk apa medsos? Medsos itu untuk mempererat silaturahmi kita lur, ya. Mempererat silaturahmi kita, bukan memutus silaturahmi, bukan. Tapi kebanyakan warga-warga sekarang lupa jati diri, ya. Komentar lihat dulurnya buat sosmed, komentarnya langsung jelek, langsung mikirnya jelek. Padahal kita seorang warga itu seharusnya paham, ya. Tidak perlu saya jelaskan di sini. Kita harusnya paham, ya kan? Dan saya pun paham, ya. Saya pun paham. Saya bukan warga yang baru lur. Saya bukan warga yang tidak aktif. Saya bukan warga yang tidak melatih, ya. Saya bukan warga yang tidak memberikan apa-apa ke organisasi, bukan. Saya mengabdi lur. Saya mengabdi, saya keliling, saya mencari, saya menggali tentang ilmu S1, ya, baik itu keesaan, teknik, dan sebagainya. Saya ingin pelajari untuk siswa saya seperti itu. Karena saya tidak ingin siswa saya itu cuman dapatnya fisik saja, cuman dapatnya fisik, pernapasan seperti itu. Terus ya yang sekarang ini ketika dia jadi warga, dia tidak mengerti arti persaudaraan, dia tidak mengerti privasi S1, dia tidak mengerti ADART, dia tidak mengerti, bahkan 5 dasar ajaran kita saja dia tidak mengerti loh, ya persaudaraan, olahraga dan lain-lain itu pasti sampean tahu kan, yang warga pasti tahu seperti itu. Jadi itu zaman sudah berbeda. Tidak bisa kita memponis kalau dulu. Ya saya juga kalau dulu ya susah lur, susah saya juga. Nah, saya siswa 7 tahun lur. Ya. Nggak mungkin saya mau harus menerapkan latihan saya dulu, enggak. Ya, tapi saya mau memperbaiki bagaimana S1 ini bisa menjadi lebih baik dari itu. Ya kan? Kita harus meng-share bahwasanya kita ini pencak silat, ya kan? Bukan tentang fisik saja. Ya memang fisik ada, boleh, kita boleh fisik, kita boleh mental, boleh. Tapi sekali-sekali kita kenalkan, oh S1 ini ternyata ada bela diri praktis. Oh ternyata S1 ini ada seninya. Oh ternyata S1 ini bukan hanya tentang tawuran. Seperti itu. Jadi apa yang salah? Masa saya nggak boleh meng-share bela diri praktis loh? Kan aneh seperti itu kan. Sedangkan itu pun bukan privasinya PSHT seperti itu.
Jadi buat saudara-saudaraku, kenalilah, ya, kenalilah S1 itu bukan cuman aktif di TikTok aja kayak gitu kan. Sekali-sekali pahami dulu, baru pengen berkomentar yang tidak enak didengar dengan dulurnya itu, kita harus berpikir. Apakah kata-kata kita akan menyakitkan saudara kita? Ya, seperti itu. Apa yang pelatih mengajarkan ke kita? Ya, apa ada pelatih mengajarkan kita, dek, kalau ada warga itu jangan disapa, apa ada? Ya, semua pelatih itu mengajarkan persaudaraan S1 ini erat. Ya, saya mengenalkan bela diri praktisnya S1, ya, tapi Anda mengenalkan S1 saling hujat di sosmed, gitu kan? Saling hujat, saling apa ya? Saling merasa benar. Padahal benar di S1 diajarkan ada 3. Benar yang hakiki itu menurut orang banyak di mata Allah, seperti itu kan, ya kan? Jadi mungkin kita harus benahi lagi S1. Ya, kita benahi lagi demi kebaikan S1. Jangan mudah-mudah mengesahkan warga. Ya, warga sudah banyak, Lur, tapi yang benar nggak banyak. Nah, gitu kan. Jadi kita benar-benar di sini apa ya? Intinya koreksi lagi lah, Lur. Kayak perkataan kita itu kita koreksi lagi, yang begitu. Itu. Terus yang terakhir, sejak kapan kita takut silat kita dilihat orang? Sejak kapan? Itu pertanyaan saya, Lur. Jadi saya ini sering, Lur, bertanya kepada sesepuh-sesepuh. Ya, saya sudah kemana-mana, Lur. Ya, bahkan saya juga sudah ke rumahnya almarhum Kang Mas Termaji, ke rumah Soan, ke rumah Kang Mas Bagus. Saya di situ juga minta arahan. Ya. S1 itu tidak takut materinya dilihat orang. Orang mau belajar ya sok monggo. Kalau bisa, kayak gitu kan. Nggak mungkin bisa juga, Lur. Kita yang latihan lama aja nggak bisa, Lur. Ya kan? Kalau tidak, kita benar-benar tekuni. Ya, yang bisa nekuni cuma orang S1. Ya, yang bisa aktif cuma orang S1 di S1. Ya, kalau bukan orang S1, ya, dia nggak akan aktif, ya pasti lupa lah, Lur, walaupun dia lihat. Seperti itu. Ya, karena gini loh, Lur, konteksnya gini. Kita tidak pernah melarang siswa kita untuk berhenti, ya kan? Kita tidak pernah melarang siswa kita untuk berhenti. S1 tidak pernah melarang siswanya untuk berhenti. S1 tidak mengesahkan dulu baru latihan, tidak. Ya, intinya di situ S1 itu tidak takut materinya dilihat oleh orang, seperti itu kan. Tapi yang takut ya Anda ini, ya. Kenapa? Coba sekarang saya tanya, apa Anda hafal materi S1? Oh, tidak semudah itu. Kita harus aktif. Dan yang bisa aktif, saya ulangi lagi, cuman warga S1. Ya kan? Oh, yang warga beneran aja kalau nggak aktif, nggak hafal, apalagi yang bukan warga. Lihat sepintas sudah lupa, Lur. Gitu. Jadi intinya, Lur. Tapi intinya, saya itu tidak membuka privasi S1. Dan yang saya share juga itu masih ada batasan. Ya, semua dari cara awal sampai cara akhir itu bukan milik S1. Ya, sautannya juga bukan ke samping. Kayak gitu kan, Lur. Sautannya beda. Tapi masih aja dibilang Kripen itu privasi. Pertanyaan saya, kamu tahu Kripen S1? Jangan-jangan nggak tahu Kripen S1. Sampai-sampai bilang kalau yang saya gerakan itu Kripen S1. Ya kan? Boleh itu. Ya, sudahlah. Mungkin kalau misalkan penjelasan saya ini kurang masuk di akal lagi sama saudara-saudara sekalian, atau mungkin video saya apa ya, masih dulu masih berpikir kalau video saya itu privasi, ya monggo, sok monggo ya. Tapi intinya yang jelas saya itu tahu mana yang harus saya share dan mana yang tidak saya share.
Oke Lur, mungkin segitu saja video dari saya. Semoga video ini bisa menjelaskan buat saudara-saudara yang berkomentar di video-video saya. Intinya jagalah tali persaudaraan kita, janganlah asal komen untuk menyakiti hati. Sosmed itu pergunakan untuk bersilaturahmi. Tanpa ada sosmed mungkin kita tidak akan kenal, ya. Kita tidak tahu kita bakal ketemu di mana, ya. Yang intinya jaga tali persaudaraan Lur, asa asi asuh, ya. Oke, itu saja. Salam santun dari saya, salam persaudaraan, bye bye.